Barli dari gak ada. Yuk kita lanjut lagi. Mahyudin. Hadir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Dari Kabupaten Tangerang Pak. Tangerang. Oke. Tugasnya di IMTS El Sarif Kresek. Oke. Ya, kita lanjut lagi. Agis Muharram. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Malang Pak. Dari Malang. Oke. Dekat UIN Malang? Enggak. Kabupaten dekat Stadion Kanjuruhan. Oke. Kemarin nonton nggak Pak? Alhamdulillah pas nggak nonton Pak. Pas lagi nggak nonton. Iya. Biasanya bawa anak kalau nonton. Oke, turut berduka cita ya Pak. Kita lanjut ya. Bapak Yudi. Pak Yudi? Tadi udah ya Pak Yudi ya? Oke. Sudah Pak tadi Pak. Kita lanjut lagi nih. Mas Ayu. Mas Ayu. Dikeluarkan nilai PTS. Assalamualaikum. Acan sedikit. Saya Mas Ayu Halimatus Sa'dia dari Iya. Palembang. Saya ngajar di MI Hijriah 1 Palembang, Pak. Oke, terima kasih Bu. Kita lanjut lagi. Muhammad Rafi. Ada? Tidak ada. Oke, Sabrina. Ada? Nggak ada? Nggak ada. Rahmat. Saifullah. Iya kan orang Nggak ada. Haitami. Nggak ada. Rahayu. Saya yang suara kalah kalau kan. Dini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Rahayu. Ayu dari Rokan Hilir Riau. Oke, dari Riau ya Bu ya. Dari MTS atau apa Ibu? MTS Nurul Bilad. Bu. Ya, sampai jumpa ya di kuliah kita ya. Kemudian Ibu Dini tadi ada? Kemudian Rohayati. Bocor dirinya asal di dia. Usnul. Nggak celaka. Wenti. Alus mah mahal mah. Dia lagi jero lagi. Ilyun. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Wenti. Ya, Wenti ya. Wenti di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Wenti di mana Ibu Wenti? Ya, dari Pak NTB. Oh, NTB. Iya, Pak. Lombok Barat, Timur? Timur, Pak. Timur. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ilyun. Oh iya laptop lain. Biasa ya mah. Ada anger bisa lah. Udah deh KB. Pak Yudi di mute Pak Yudi. Bisa daripada ke batu. Siap. Oke. Muhammad Nasih. Oke, nggak ada. Siti Ero. Nggak ada. Siti Julaiha. Ada Pak. Assalamualaikum. Oh, ada. Mana nih? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Siti Ero Nadiro Zahro. Saya dari Tambelang, Bekasi. Tugas ngajar saya di MI Al Jihadiyah. Sukatani. Ya. Oke. Ini. Kemudian Siti Julaiha ada? Bambang Suswandi. Ada Pak, saya Pak. Oh, ini Siti Julaiha ya? Ya. Dari mana saya Ibu? dari Magetan Pak. Dari Magetan. Di? Ya. Di MA Al-Fatah Temboro. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Bambang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Bambang Suswadi dari Kota Tangerang Selatan. Ya. Satmingkal di MI Anuriyah Depok. Oke. Terima Depok. kasih. Ya, terima kasih Pak. Yulianti Sarah. Yulianti Sarah ada? Bu Yulinya kalau tidak salah sakit, Pak. Oh, sakit ya. Iya, Pak. Tantan. Tantan ada? Nggak ada. Marlan Sopian. Enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Oh ya. Ya, nama saya Marlan Sofian. Saya dari Cibitung, Kabupaten Bekasi. Oke. Di pengajarnya di MTS Miftahul Ulitung. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Selanjutnya Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari PIN, asal dari Sulawesi Utara, Kabupaten Bulaan Mongondo Selatan. Oke. Di MI Kepala Nunukaraya. Oke, terima kasih. Terakhir Aus Kosasi. Ada nggak ada? Nggak ada. Oke. Ya, ada yang belum disebut? Udah kayaknya. Saya baru masuk, Pak. Oh, baru masuk, ya. Baru masuk mikrofonnya. Belum, Pak. Ya, Pak Aus. Ya, ada. Gimana? Dari mana, Pak Aus? Saya dari nama saya Aus Fausasi Kawasar dari Majalengka, Pak. Majalengkanya di mana, Pak? Bantarujen. Oh, Bantarujen. Iya. Oke. Gimana Mas Marlan? Ya, Pak dosen. Iya, tadi raise hand apa? Enggak, tadi takut ketinggalan. Jadi saya konfirmasi kalau saya hadir dari Bekasi. Oke, ya. Oke, udah hadir semua ya. Baik, kita akan lanjut ke perkuliahan kita. Saya udah kirim di grup ya RPS-nya itu yang dari jurusan ya. Itu dari jurusan. Di RPS itu ada materi yang intinya saja ya, saya urai intinya saja. Jadi di sana ada konsep pembelajaran PAI berbasis digital, kemudian bagaimana mengembangkan ya pokok bahasanya itu karakteristik pendekatan, kemudian implikasi dengan pembelajaran PAI itu seperti apa, kemudian ruang lingkup pembelajaran PAI, kemudian penggunaan media ya, penggunaan media dalam pembelajaran PAI, kemudian ini pokok bahasan yang keempat itu adalah pemanfaatan teknologi informasi ya dalam pembelajaran PAI, kemudian kelima strategi pembelajaran PAI berbasis digital, kemudian yang keenam membuat rencana pembelajaran PAI berbasis digital, kemudian yang ketujuh melaksanakan pembelajaran PAI berbasis digital. Itu ada di pokok bahasan ya. Ini nanti akan saya ubah sedikit ya. Jadi ini yang dari jurusannya. Di sini isinya pertemuan 1, 3, 3, 4. Nah, saya akan coba buat per pertemuan saja supaya bisa mudah untuk belajarnya. Kemudian saya sederhanakan supaya bisa dikerjakan oleh yang paling jauh ya. Maksudnya yang paling jauh tuh yang paling susah sinyal apa segala macam itu bisa. Oke, kalau perkenalan saya perlu?
Ya. Iya, Pak. Perlu, Oke. Pak, perlu. Pak. Ya, saya S1 di Unpad, ya, S1 di Unpad, makanya kemarin waktu kosnya itu di Tanjung Sari, saya tahu di daerah Tanjung Sari. Kemudian S2 saya itu informatika di Udinus Semarang. Ternyata di sini nggak ada orang Semarang ya. Kemudian S3-nya balik lagi ke Bandung, saya ambil teknik elektro ITB. Jadi sebenarnya kalau untuk pembelajaran itu secara formal saya itu nggak pernah diajarkan secara formal ya. Tapi riset saya dari tahun 2005 itu lebih cenderung ke evaluasi pembelajaran. Jadi saya buat semacam software kayak tryout dan sebagainya, itu model-model evaluasi. Nah, di mata kuliah ini ya mungkin kita akan belajar via YouTube ya. Mungkin saya akan share modelnya video yang bisa dipelajari, kemudian nanti kita bisa diskusikan. Jadi diskusi kita bisa menggunakan WA ya. Jadi WA itu adalah kelas kita secara virtual, karena saya yakin dari 40-an mahasiswa tidak semuanya bisa online bareng-bareng, apalagi dengan kondisi cuaca yang berbeda, tempat yang sangat jauh, kemudian ada beberapa yang tadi kata Bapak Ahmad Jaki itu susah sinyal gitu ya. Nah, makanya pembelajaran kita nanti kita menggunakan YouTube ya. Jadi saya share di YouTube. Saat ini yang paling termudah adalah membagikan materi itu di YouTube. Karena selain itu ada login, ada banyak perimeternya ya, supaya sangat private sekali. Nah, tapi saya ingin belajar itu terbuka. Jadi belajar itu buat yang kuliah dan yang tidak kuliah itu dapat materi yang sama gitu ya. Nah, nanti materi-materinya akan saya share di YouTube, kemudian kita diskusi via WA. Kalau untuk via WA itu tidak ada jamnya, jadi silakan aja barangkali bertanya itu di grup ya, supaya kita bisa diskusikan, dan insya Allah saya selalu menjawab kalau pertanyaan di WA. Oke, sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Biar kita bisa berdiskusi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Jadi buat jangka panjangnya itu kita akan mengkolaborasikan education ini dengan literasi digital, seperti itu ya Pak ya? Dan akan dikombinasikan dengan istilahnya sosmed ya. Dalam hal ini mungkin media YouTube yang paling urgensi gitu. Iya, betul. Jadi media itu nanti kalau untuk medianya sendiri itu sebenarnya kan dibagi dua ya. Kalau untuk media digital itu, yang pertama medianya itu online. Nah, itu butuh data ya. Nah, yang kedua itu medianya offline. Nah, media yang offline itu yang seperti apa? Media yang offline itu seperti kalau misalkan saya share e-book. Nah, share e-book itu bentuknya download, kemudian kita bisa gunakan kapan saja secara offline ya. Tapi itu namanya media digital juga. Kemudian walaupun multimedia, tapi kalau misalkan ditransmisikan, saya kirim file mentahnya, nah kemudian di-download, itu juga ketemunya offline. Nah, kalau yang online, itu kebutuhannya menggunakan server ya. Kalau yang online itu menggunakan server karena di sana bisa kita cari, kita bisa dapatkan, kemudian updating juga bisa kita lihat. Nah, yang media online-nya sendiri saat ini dibagi menjadi dua ya.
ada tiga, sorry. Yang media online itu ada 3. Yang pertama bentuknya slide, ya. Yang bentuknya slide itu kelompok slide seperti kayak misalkan kalau di medsosnya Instagram. Nah, saya rasa semuanya punya Instagram. Di sana kita bisa belajar dengan 10 page, ya. Maksimalkan 10 gambar di sana, 10 gambar dan video yang pendek itu di 10 page itu. Nah, kemudian kalau misalkan yang sekarang lagi musim yang namanya flipbook, pernah dengar? Flipbook. Jadi ada link PDF, kemudian bentuknya itu kayak Instagram di flip gitu, kayak buku jadinya. Nah, kalau yang flipbook itu bisa sampai ratusan halaman, Nah, kemudian untuk video yang online itu dibagi menjadi 2, ada pendek, ada panjang. Nah, kalau yang pendek sekarang nih video pendek ini awalnya dari TikTok, ya. Jadi dari TikTok mengeluarkan video pendek dan ternyata booming, yang semua banyak yang menggunakannya, anak-anak milenial tuh pakai gitu ya. Nah, akhirnya kita yang ngelihatnya itu kan prihatin ya, karena isi TikTok itu banyakan yang joget-joget, yang gitu-gitulah, ya banyak negatifnya. Sedangkan pasarnya tetap, ya kita nggak bisa ngelarang mereka curi-curi untuk menggunakannya. Nah, akhirnya kita semua yang menyebarkan aura positif itu main juga di TikTok. Akhirnya apa yang dikasihkan di sana, misalkan tiba-tiba pas kita scrolling, kalau di TikTok itu kan random ya, pas kita scrolling tiba-tiba ngaji. Sekarang mulainya ada ngaji, ada pesan-pesan, ada apa gitu ya. Nah, semakin banyak hal positif yang kita share di sana, maka probabilitas anak nge-share itu akan jadi banyakan ke kita nantinya, ke positifnya. Jadi jangan ditinggalkan karena pasalnya tetap. Kalau kita tinggalkan itu harus dari hulunya. Dari Kominfonya tutup aja TikToknya. Cuma masalahnya TikToknya ada, usernya ada, nah informasinya yang tidak ada. Berarti itu celah itu yang harus kita isi dengan hal-hal yang menyebarkan ini ya, informasi ya. Jadi banyak informasi yang kecil-kecil itu, kayak misalkan cara wudhu yang baik. Misalkan seperti itu. Nah, dibuatlah kayak bentuk video TikToknya. Nah, dari TikTok ini turun diikutin ke medsos yang lainnya. Yang pertama, Reel ya, ikutan TikTok ya. Kalau Instagramnya sendiri itu harus berteman, tapi kalau misalkan yang Reel-nya itu kita masukkan ke Reel, video kita bisa ditonton oleh banyak orang. Kemudian YouTube-nya nggak ketinggalan, bikin short ya, bikin short supaya kita bisa menyampaikan informasi dalam 1 menit di short. Nah, kemudian itu sebagai sarana-sarana promosi untuk masuk ke video panjangnya. Kalau di YouTube ya, YouTube itu bisa sampai 8 jam. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah cari, ada yang murotal 8 jam satu Quran. Ada juga yang murotal ada juga yang belajar 8 jam nonstop, itu ada. Terutama banyak kan di kalau di pemrograman ya, itu banyak sekali yang belajarnya sampai 8 jam gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian tadi video pendek itu ada. Sekarang ikut lagi Facebook ya, walaupun Facebook saat ini sudah redup. Nah, tapi masih banyak pengikutnya. Kemudian yang pendek lagi itu Twitter ya. Nah, yang seperti itu ya, pasar kita nggak bisa dihindari. Pasar kita apalagi dengan adanya pandemi, yang tadinya nggak punya HP itu terpaksa punya HP. Hampir semuanya terpaksa punya HP. Karena keterpaksaan pandemi tadi, bukan karena. Jadi kalau kita lihat dari sisi positifnya, itu kemajuan teknologinya dengan adanya pandemi kemarin itu sangat pesat sekali.
Nah, kemudian Bapak, Ibu tahu nggak kenapa kita beralih dari TV analog ke digital? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Ya, kalau di apa namanya? Kalau di iklan ya bilangnya yang bahasa awamnya ya lebih bagus, lebih apa. Padahal kalau kita menggunakan TV digital itu isinya true sama false ya. Kalau digital itu isinya true sama false. Kalau misalkan kita pakai TV analog ya, kalau kita pakai TV analog saya yakin Bapak Ibu ketemu yang namanya siaran brucek gitu yang banyak semutnya gitu ya. Ya. Tapi kalau di analog kalau di digital nggak ada. Di digital itu kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada. Jadi kalau yang tadinya di TV Ibu itu ada 5 misalkan atau 10 misalkan 10 channel 4 runyek dulu. Tapi kalau pindah ke digital nanti jadinya 6. Yang runyeknya nggak ada. Nah itu. Makanya kalau di TV digital itu semuanya bagus karena yang runyek tuh nggak ada. Dia ada apa nggak ada. Modelnya seperti itu. Nah terus kenapa pemerintah menjalankan TV digital? Ujungnya adalah bisnis. 5G itu tidak bisa masuk ke Indonesia selama tidak dikasih frekuensi. Nah frekuensinya itu kemakan banyak oleh TV analog. Frekuensinya tumpang tindih dengan TV analog. Akhirnya dikecilkan, TV analog itu dipindahkan ke channelnya ke digital supaya tidak menggunakan banyak frekuensi. Nah, frekuensi analog itu pakai frekuensi besar sekali. Nah, sedangkan bisa dimanfaatkan oleh si sinyal itu bisa dimanfaatkan oleh banyak kebutuhan yang lainnya. Sekarang lagi ada 5G. Jadi pas 5G datang, HP-nya sudah datang, sinyalnya nggak ada. Gitu. Sinyalnya masih diambil oleh TV analog. Nah, itu sebabnya kenapa sih sekarang ayo cepetan pindah. Nah, karena kebutuhan bisnisnya itu sudah datang, si HP sudah datang, penggunaan sudah datang, tapi nggak ada frekuensinya nggak ada. Frekuensinya dipakai oleh TV analog, sehingga sekarang harus pindah terpaksa. Gitu. Nah, terus kenapa lambat sekali memindahkannya? Ya pertama birokrasi di Indonesia itu kan kompleks ya. Yang kedua sudah dikasih setup TV box-nya ngebagiinnya susah. Ya kan suka ada iklannya ya 2 juta TV box siap diedarkan, tapi kapan gitu? Saya yakin kalau saya tanya sama Pak Ahmad Jaki juga belum ada di daerahnya itu pembagiannya tuh belum jelas loh. Atau udah ada Pak? Ini udah beli Pak. Beli oh, Pak. Ini beli, ini yang dibagi Pak. Beli. Nggak ada yang dibagi, nggak ada yang gratis Pak. Nah, ada 2 juta itu Pak. Oh 2 juta. Nggak ada Pak. Ada 2 juta, 2 juta unit itu TV box itu yang mau dibagikan. Nah, cuman kalau saya di Cirebon tuh nggak ada, belum dengar tuh. Jadi rata-rata pengen coba-cobanya beli. Nah, cuma pas beli nggak ada. Nah, kenapa kita bilang saya bicara tentang TV? Karena TV itu bagian dari media, ya. TV bagian dari media. Setelah HP, yang di rumah tangga yang wajib punya itu TV, ya. Setelah HP itu, setelah TV tadinya TV kemudian HP. Sekarang malahan nggak punya TV, punyanya HP. Bahkan sekarang TV-nya jarang dipakai, jarang dilihat. Semuanya sibuk pakai HP. Ya, HP semua. Saya rasa hampir kalau satu keluarga itu sampai balitanya juga punya HP. Ya. Pegang HP gitu, minimal pegang HP tuh bisa gitu. Install bisa. Padahal kalau bapak saya itu nggak bisa. Tapi anak balita sekarang tuh bisa nginstal sendiri. Asal tahu Play Store, dia bisa nginstal sendiri. Nah, itu perkembangan zaman sekarang dan tantangan Bapak Ibu yang
mengajar di lini terdepan, terutama yang MI. Nah itu usernya tuh seperti itu, ya. Usernya sudah pinter. Kemudian sekarang sudah pemerataan informasi. Jadi apapun yang terjadi atau informasi apapun, kalau dulu itu masih lambat, ya, lambat antara berita itu yang ada di Jakarta, kemudian yang ada di daerah, ya. Ini saya contohkan film aja. Kalau dulu zamannya bioskop, ya, tahun 90-an, kalau di Cirebon, Pak, itu 3 bulan setelah Jakarta. Jadi kayak film Titanic itu tahun 96-an itu, filmnya di Jakarta sudah tayang, kalau di Cirebon tuh nanti 3 bulan lagi baru tayang. Nah, kalau sekarang enggak. Di Amerika launching, di Cirebon bajakannya sudah ada. udah bukan ini lagi filmnya, tapi bajakannya sudah ada. Nah, itu secepatnya teknologi, ya, cepatnya teknologi menyebar itu seperti itu. Nah, makanya lahirlah namanya perkuliahan ini, ya. Jadi bagaimana kita berpindah dari model analog tadi konvensional ke digital itu, ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Oke. Cukup paham, Pak. Oke, saya yang bertanya, ya. Di sehari-hari Bapak Ibu mengajar tuh sekarang yang biasa digunakan apa biasanya? Saya tanya Pak Bambang deh. Pak Bambang, kalau di sekolahnya itu kalau mengajar alat apa yang digunakan? Biasanya pakai Infocus, bikin PPT. Oke, berarti PowerPoint, ya, PowerPoint, Infocus itu yang dipakai, ya. Berarti laptop ada berarti di sekolahan, ya? Tersedia. Oke, itu, ya. Berarti, tapi kayaknya nggak 100%, ya. Makanya saya lagi cari dulu nih. Ibaratnya ibu bapak ini user saya. Saya mau transferring ilmu, tapi kira-kira cari titik tengahnya di sebelah mana gitu loh. Kalau misalkan saya mengakomodir kebutuhannya Bapak Bambang sama Pak Jaki atau yang di kota sana, yang di sana itu malahan susah sinyal gitu kan, yang di ujung sana susah sinyal atau bahkan tidak tersedia di sekolahannya itu tidak tersedia perangkat gitu, ya. Oke, saya pengen tahu tadi yang dari Kalimantan deh tadi, yang hujan tadi. Iya, Pak. Nah, gimana Pak? Kalau di sana ngajar pakai apa, Pak? Ngajar masih seperti dulu, Pak. Biasa pakai buku. Karena di sekolahan kami nggak ada sinyal. Nggak Di ada hutan, sinyal. masuk hutan. Masih hutan. Tapi kalau listrik, Pak? Listrik 2014 baru masuk. 2014. Oke. Ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Nah. Ya, itu Indonesia, ya. Indonesia itu Iya. Kemarin tahun 2000 ini ada ibu yang tadi, ya. Tahun 2020 saya ke Belitung, itu saya ngobrol itu konversi gas itu baru mulai. Tidak semuanya belum full. Gas melon. Di kita mau disuruh konversi ke listrik. di sana belum selesai, kita udah suruh pindah lagi gitu kan. Nah, itu kadang-kadang saya kaget gitu kan pas jadi kalau hobi saya traveling Bapak Ibu, ya. Jadi saya jalan-jalan melulu. Jadi nggak dalam rangka tugas banyakan. Jadi kalau Sabtu Minggu mulai hari Jumat tuh udah biasanya pergi ke mana-mana gitu, ya. Ya cari suasana baru lah, biar tahu Indonesia tuh seperti apa gitu. Walaupun belum pernah nyebrang ke Kalimantan tuh. Jadi pas mau niat, pas COVID, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah,
Oke, balik lagi ke pembelajaran tadi. Jadi kita bisa tahu ya tadi di Kalimantan sana listrik baru masuk 2014. Sedangkan di kita di Jawa terutama yang di kota itu dari kalau saya di daerah saya di Cirebon itu mulai tahun 86. 86 itu udah hampir merata ya. Saya tahun 84 itu masih pakai aki. Ya, nonton TV itu masih pakai aki. Nah, jadi ngalamin tuh TV yang masih pakai aki, kemudian masih pakai Patromak itu tahun 81 itu saya lahir tahun 78. Itu tahun yang saya ingat itu 81, 82 itu di rumah saya masih pakai Petromak gitu. Sama Pak, saya juga ngalamin Patromak. Iya masih Jakarta Pak, pakai, masih pakai Patromak. Patromak di apa? Pakai Spiritus ya Pak ya? Iya Pak, pakai Spiritus. Nah itu ya. Nah sekarang sudah full. Nah dari media saya tahun 96 itu kuliah di Unpad itu pakainya OHP. Ada yang pernah ngerasain OHP Pak di sekolahnya? Pernah Pak ngerasain Pak OHP? Iya, OHP itu ya Bapak Ibu yang ini yang kekinian, mungkin yang paling muda, mungkin belum ketemu yang namanya OHP. OHP itu kalau mau ngajar itu harus dicetak dulu. Plastik. Dicetak dulu di plastik gitu ya. Kemudian ditaruh di sinar, kayak alatnya itu kayak sinar, kemudian diproyeksikan. Nah, itu zaman dulu. Nah, kalau sekarang kayak tadi di tempatnya Pak Bambang enak udah tersedia ya. Jadi tugasnya guru itu tinggal kreativitas membuat media pembelajarannya. Nah, bisa menggunakan PPT. Kemudian bisa juga menggunakan ada dari YouTube kita download, kita bisa utarakan di sana. Jadi bisa real. Yang namanya contoh-contoh itu bisa siswa itu bisa melihat langsung gitu, nggak abstrak atau nggak dipraktekkan. Sebenarnya cara seperti itu lebih murah ya. Kenapa lebih murah? Yang kita kerjakan ya, kita kerjakan nanti sebagai guru ya, sebagai guru dosen itu sebenarnya hanya bekerja sekali ya. Bekerja sekali, kemudian sudah ada bekasnya, ya. Sudah ada bekasnya tuh maksudnya gini, ini loh yang kemarin kita ajarkan, kemudian siswanya bisa reusable. Reusable tuh artinya siswa bisa belajar berkali-kali, nggak di jamnya aja. Soalnya bisa jadi kan pas kuliah atau pas belajar mengantuk atau misalkan nggak fokus. Kemudian pas ujian, kalau zaman dulu kan ada yang namanya beli buku dan lain-lain. Tapi kalau di sekarang semuanya di-share, download aja. Tinggal niat apa enggak si siswanya itu belajar. Itu gurunya sudah siapkan ini ya. Sudah siapkan materi-materi pembelajaran. Nah, dari sana yang namanya belajar di era sekarang sebenarnya lebih mudah. Kita bisa belajar secara otodidak ya. Kita bisa belajar secara otodidak. Jadi di YouTube itu semuanya sudah ada semua. Ini sudah pada punya channel YouTube atau enggak? Sudah Pak. Sudah. Oke. Jadi mungkin tugasnya itu saya uploadnya di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu mungkin kan kita kan media pembelajaran digital, paling ujungnya itu bisa diupload di YouTube, tapi nggak panjang-panjang ya Bapak Ibu ya, kasihan kalau sinyalnya jelek itu nguploadnya nggak bakalan selesai nantinya. Kuotanya juga. Iya, kuota juga berat nantinya. Nah jadi kalau untuk YouTube-nya maksimal 15 menit ya, maksimal 15 menit. Jadi jangan orang konsentrasi itu cuma 15 menit menurut penelitiannya. Nah sekarang kalau di kelas
Apa 15 menit Bapak Ibu? Kalau di kelas belajar itu 2 jam, ya. 2 kali 10. Dalam 2 jam, ya. Dalam 2 jam. Coba sekarang karena kita lagi di sini, coba Bapak Ibu bayangkan di kelas. Kalau Ibu Rohayati mah di kelas kan ini ya. Jadi nggak usah dibayangkan lagi, sudah di kelas gitu. Nah, kalau kita belajar selama 2 jam, ya, selama 2 jam di kelas, anak-anak itu hanya konsentrasinya 15 menit. Nah, sekarang bagaimana anak itu kok bisa 2 jam konsentrasi? Sebenarnya nggak konsentrasi. Anak itu 15 menit konsentrasi, kemudian terdistrak. Ya, dia akan tengok kanan, tengok kiri. Nah, ibu atau bapak yang ada di depan kelas kemudian menatap anak tersebut atau menegur. Nah, itu tuh sarana untuk reset ulang. Yang tadi ya, udah lewat 15 menitnya, anak itu udah nggak konsen, kemudian bapak lihat, anaknya ngelihat, ketemu mata, itu reset Bapak Ibu. Reset ulang 15 menit lagi. Nah, jadi dia fokus lagi. Nah, kan nggak mungkin dong Bapak Ibu ngajar ngadepnya cuma satu anak aja, kan nggak mungkin. Pasti semua akan melewati. Bahkan ada beberapa guru yang kalau ngajar muter sambil jalan ke kanan ke kiri gitu kan, ngeliatin anaknya. Nah, cara seperti itu anak itu tetap fokus, ya, tetap fokus karena di research terus diulang selama 15 menit sampai 2 jam tadi. Walaupun di tengahnya pasti ada loss-nya, ya, ada loss-nya. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini, ke online. Di dalam belajar online 15 menit itu biasanya langsung loss, terdistrak ya, terdistrak dengan lingkungan sekitarnya, nantinya dia sudah mulai nggak fokus. Apalagi kalau sekarang kita belajarnya kan masih tatap muka ya, walaupun Bapak Ibu di sana, kalau Bapak Ibu nggak fokus, saya bisa tegur dari sini. Atau kalau kelihatannya ini diem aja, nggak ada aktivitas itu, kita bisa ya boleh Pak Yudi, silakan sambil ngopi makan nggak apa-apa. Asal jangan dilihatin di kamera, nanti nggak bagi-bagi dosa. Ya, sama saya juga udah siap nih, kopinya tuh udah ada tuh. Cuma nggak sambil ngopi, pas kalau ngopi ditutup dulu kameranya. Ya. Oke ya, jadi pada saat kita belajar secara online dalam medianya YouTube, ya, YouTube itu tidak dilihat sama dosennya atau sama gurunya, maka siswa itu terdistrak. Kemampuan untuk konsentrasinya maksimal cuma 15 menit. Maka pada saat kita membuat media pembelajaran itu cukup 15 menit. Kecuali pembelajaran yang sifatnya tutorial. Ya. Pembelajaran yang sifatnya tutorial itu bisa panjang karena menarik. Apalagi diselangi dengan apa ya, kayak ya banyak lah di ulama-ulama kita yang ceramahnya 2 jam di YouTube, tapi kok kita nonton sampai selesai, banyak gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu karena banyak banget gitu ya. Walaupun ini saya contoh aja ya, kalau boleh saya sebutkan satu, banyak ceramah yang pakai bahasa Jawa yang saya sendiri nggak ngerti gitu, tapi saya tertarik gitu, menarik ceramahnya. Jadi kalau misalkan saya sebut aja, kalau Gus Muwafi, kemudian Gus Miftah, itu saya bahasanya banyak nggak ngertinya sebenarnya. Karena kalau dia ngomong bahasa Indonesia saya ngerti gitu, kalau pas lagi ngomong Jawanya saya nggak ngerti sebenarnya. Nah, tapi penyampaian mereka itu menarik, ya, penyampaian menarik. Kemudian banyaklah yang lain-lain juga modelnya tutorial itu menarik modelnya. Nah, seperti itu kayaknya ada bakat ya, modelnya kayak bakat untuk bisa membawa hadirinnya itu masuk gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan ya, dari ceramah yang mereka sampaikan itu, mereka ceramah
ada audiensnya. Ya, Bapak Ibu ya, coba kita lihat kenapa mereka bisa menarik. Coba ceramahnya misalkan siapa ya, Ustadz Abdul Somad misalkan, menarik karena dia ceramahnya nggak studio. Ceramahnya nggak di studio, tapi misalkan di masjid, misalkan ada di mimbarnya, atau misalkan ada orang yang minimal ada 10 orang di dalamnya. Tapi pada saat kita menyampaikan sebuah materi, kemudian hanya berhadapan dengan laptop saja, nggak ada audiensnya, itu tidak menarik, ya. Jadi kurang menarik nantinya. Nah makanya Bapak Ibu yang punya siswa, ya, dalam membuat media itu bagus kalau misalkan penyampaiannya ada siswanya, itu lebih menarik gitu. Jadi kelihatannya itu lebih seger. Walaupun membuatnya sangat sulit karena ya anak-anak lah tahu sendiri kan susah diaturnya. Disuruh ke kiri ke kanan kadang-kadang gitu. Berbeda sama ceramah-ceramah tadi. Kalau ceramah-ceramah kan orang dewasa. Orang dewasa nggak mungkin lah ribut pada saat ada ceramah tadi, itu nggak ribut pada saat direkam gitu ya. Nah itu contohnya ya. Jadi pada saat pembuatan media ada juga yang namanya audiens yang mempengaruhi yang tadi, yang 15 menit tadi. Nah, satu lagi yang tadi yang disampaikan bahwa sinyal atau data, ya. Kita dengan video yang sangat panjang untuk menyampaikan sebuah informasi, maka data yang dihabiskannya itu lumayan, gitu. Nah, baiknya ya kita bijak dalam hal pembuatan tadi ya, pembuatan video tadi. Nah, untungnya kalau kita menggunakan YouTube, kita bisa memilih data yang kita butuhkan. Maksudnya gini, kalau kita pakai YouTube, di kiri bawah, kanan bawah ya, di kanan bawah, di sana ada setelan, kita bisa milih. Kita mau lihat videonya dalam berapa pixel. Gitu. Pixel itu mempengaruhi banyaknya data yang diambil. Misal, kalau misalkan saya mengajarkan sesuatu model seperti ini, modelnya ceramah, itu nggak perlu pixel yang 720 karena muka saya nggak penting banget gitu kan. Yang perlunya adalah informasinya, suaranya saja. Atau misalkan Bapak Ibu mendengarkan ngaji, di sana nggak ada ininya, hurufnya. Kan nggak perlu, berarti perlunya suara aja. Maka set aja 140. Nah, kalau set 140, Bapak Ibu dengarkan 1 jam mengaji, 140 pixel, itu cuma habisnya 50 mega. Berbeda pada saat Bapak Ibu dengarkannya pakai 720. 1 jam itu habisnya 256 mega. Tuh, banyak banget kan? Nah, itu ya. Jadi cara cerdas pakai sinyal kalau di YouTube tuh seperti tadi. Kalau misalkan informasi yang kita butuhkan secara visual dan audio, maka kita butuh pixel yang sesuai dengan yang kita mampu ya. Biasanya berapa yang bisa kelihatan? 400. 400-an tuh udah bisa kelihatan ya. Kalau butuh yang jernih sekali 720 ke atas. Gitu ya. Tapi itu juga syaratnya si penyedianya memberikannya 1028, maka kita bisa setting 1028, 720, 420, 330 sama 144 ya. Itu besarnya pixel kalau di YouTube itu tadi. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu perlu dengarkan suaranya aja, kecilin itunya. Tapi kalau di sekolahan ya biarin aja sekolahan. Sekolahan mah datanya melimpah gitu. Ini maksudnya kalau misalkan Bapak Ibu menggunakannya di rumah. Nah, misalkan gini. Oh, Pak, saya sudah bayar, Pak. Saya pakainya IndiHome. Ada yang pakai IndiHome? Bapak Ibu maaf nyebutkan merek. Saya jelaskan sekalian gitu ya. Ada, Pak. IndiHome. Ada. IndiHome itu punya batas atas, Bapak Ibu. Punya batas atas.
Jadi kalau batas atas terpenuhi, maka kecepatannya diturunkan. Misal, Bapak Ibu pesannya 20 mega. Ya, pesannya nih 20 mega. Dibeli di IndiHome-nya. 300-an ya kalau nggak salah. Nah, itu kemudian Bapak Ibu itu di rumahnya ada hajatan. Misal ya, kalau Bapak Ibu mah sendirian mah nggak bakalan nyampe. Tapi pada saat ada hajatan, semuanya datang kemudian make HP, itu cuman 1.800 giga. Kalau nggak salah ya, 1.800 giga. Itu kalau sendirian, itu nggak nyampe sebulan. Tapi kalau orang-orang datang semua, banyak dengan nonton macam-macam, itu bakalan habis. Bakalan habis, nanti 1 minggu kemudian, itu akan diturunkan 20 meganya jadi 10 mega. Nah, terus kecepatannya ya, jadi tambah lambat nantinya pas akhir bulan tuh sebelum bayar tuh lambat banget. Kalau Bapak Ibu pernah ngerasain berarti itu udah nyampe batas atasnya. Ini akan terasa kalau misalkan Bapak Ibu terapkan IndiHome-nya itu di sekolahan. Dengan paket yang kayak di rumah, kemudian diterapkan di sekolahan, pas baru bayar itu kenceng. Tapi pas mau akhir bulan itu lambat banget. Nah, karena batas penggunaannya sudah habis. Nah, jadi pada saat memilih tadi yang provider juga ada batas atasnya, jadi bukan berarti kita los-losan kalau misalkan menggunakannya. Kalau sendirian nggak apa-apa. Saya yakin sendirian nggak bakalan habis 1.800 giga itu nggak bakalan habis. Ya, paling kalau sendirian dalam 1 bulan itu habisnya paling 1 tera ya. 1 tera itu 1024 giga. Ya, nggak bakalan habis banyak. Tapi kalau dipakai bareng-bareng ya, itu dijamin lambat. Jadi penggunaannya tadi. Ya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Nggak ada? Saya Pak, mau tanya Pak. Iya, silakan. Apa namanya? Ketika kita mengajar kan kalau tatap muka langsung, kalau waktu pandemi masih mending lah ya, kita masih bisa memanfaatkan media-media digital ya, atau untuk PJJ gitu. Tapi kalau saat ini kan sudah PTM ya, sudah tatap muka full gitu. Nah ini yang cocok untuk media pembelajaran siswa itu untuk yang digital itu kira-kira apa ya? Ini kalau misalkan dengan InFocus mungkin hanya di kelas saja gitu. Saya ingin selain di kelas juga pembelajaran itu di rumah gitu. Selain yang efektif untuk anak-anak MI atau anak SD gitu. Terima kasih Pak. Ya, yang efektif kalau misalkan saat ini adalah media yang tipikalnya reusable Pak. Reusable tuh yang bisa digunakan berkali-kali itu. Nah, kalau misalkan saat ini sebenarnya yang paling mudah ya, yang paling mudah untuk distribusinya itu yang paling gampang YouTube ya. Di YouTube itu kita bisa membuat media pembelajaran, walaupun kalau misalkan di YouTube tuh macam-macam ya. Ada yang pengen nampil mukanya, ada yang nggak pengen nampil mukanya. Ada yang pengen manual, ada yang pengen
manual di YouTube tuh seperti apa. Kayak misalkan gini, caranya kayak dosen saya di ITB itu ada satu kelas ya, itu ada satu kelas namanya di kelas itu khusus ya, ada settingannya klasik banget, jadi bangkunya udah masih bangku kayu semua, kemudian ngajarnya masih pakai kapur gitu ya, di situ masih pakai kapur di sana. Nah, ngajar pakai kapur kemudian di shoot dari ada kameramennya di sana. Nah, kuliah tersebut dilakukan kemudian direkam. Jadi setiap kuliah itu untuk kuliah di kelas itu diterangkan kemudian sambil direkam. Nah, kemudian hasil dari rekamannya diupload. Nah, kalau saya lihat itu ribuan yang menonton, yang menontonnya itu ribuan karena penjelasan apa segala macam ya, mungkin karena tulisannya juga bagus gitu ya, itu sangat menarik gitu. Nah, kalau kita yang sekarang nih setelah lepas pandemi, kebiasaannya karena anaknya masih punya perangkatnya, maka kalau misalkan setidaknya kita punya PowerPoint ya, bentuknya PowerPoint. Karena gini Bapak Ibu, kalau kita ngajar ya, kalau kita ngajar di international school itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kita ngajarnya di sekolahan-sekolahan yang kira-kira nggak terlalu mampu gitu ya, nah itu baru masalahnya tuh banyak gitu ya. Kita pengen efektif dengan menggunakan non kertas ya, dengan menggunakan non kertas itu kan jatuhnya anaknya harus punya perangkat ya, harus punya perangkat. Kemudian kalau misalkan kalau misalkan nggak pakai digital, kalau pakai digital kan dia bisa lebih murah ya. Sebenarnya bisa ditransfer aja. Kalau misalkan kalau pakai YouTube harus pakai data, kalau videonya aja kan bisa ditransfer aja. Atau misalkan PowerPoint saja itu bisa dibaca dari WA kan. Nah, mungkin kalau baiknya ya, moderatnya Bapak Ibu harus membuat kuesioner dulu modelnya. Jadi kayak yang akan saya lakukan ini, saya akan membuat kuesioner dulu untuk mengetahui Bapak Ibu tuh seperti apa gitu. Nanti saya harus cocoknya seperti apa ngajarnya. Makanya sekarang saya nggak bisa menentukan mana ya, saya mau ngajar nih kalau kayak gini kira-kira bisa nggak anaknya atau siswanya model apa, berapa umurnya, itu juga jadi pertimbangan. Karena nggak bisa saya mengajar PJJ atau misalkan mengajar jarak jauhnya UT ya, UT itu luar biasa. Karena apa? Karena mereka banyak angkatan sekolah. Nah, sekarang kita ngikutin PJJ ini, harapannya Pak Menteri adalah UT-nya Kemenag. Itu PJJ ini adalah UT-nya Kemenag. Tapi UT-nya Kemenag itu karena ada 8.000 ya, ada 8.000 calon yang harus disarjanakan gitu. Jadi pasarnya itu udah ada gitu, ada 8.000. Yang angkatan ini hanya berapa ya? 200 kalau nggak salah. 200 Kak. Oh, 200. Angkatan yang satunya tuh semester 1 ada 2.000. Wow, itu rame banget, rame dosennya. Rame dosennya sekelas berarti kan. 40 kelas ya. Iya, dosennya 40 kan berarti sekelas. Dosennya sekelas sendiri. Gitu. Nah, supaya nggak rame di dalam, itu dosennya dari mana-mana. Maksud dari mana-mana tuh se-Indonesia dosennya. Makin rame. Untuk ngajar Pancasila aja ramenya minta ampun gitu. Padahal cuma Pancasila kan, maksudnya Pancasila itu kan ya gampang lah mendiskusikannya. Kan Pancasilanya cuma 5. Kalau ngajarnya tasawuf ya nggak tahu. Atau ngajarnya Quran masih banyak gitu. Kalau Pancasila kan cuma 5. Tapi rame banget di diskusi dosennya. Itu baru dosennya loh. Bagaimana ke siswanya?
Nah, ramenya kenapa? Menyamakan persepsinya seperti apa, gitu. Nah itu ya. Nah perlunya komunikasi dan yang lainnya. Ya makanya saya akan buat kuesioner itu. Nanti saya pengen tahu model dari sisi umur, dari sisi tempat, itu juga mempengaruhi bagaimana kita memberikan pembelajaran. Nah kalau di sekolahan itu relatif sama ya, relatif sama dan sekarang disamakan ya. Pemerintah dengan adanya zonasi sebenarnya mau membuat pembelajaran lebih mudah sebenarnya. Tapi karena kita biasa heterogen ya, heterogen tuh kita ngumpul pinter sama pinter, yang sedang sama sedang, yang nggak pinter sama nggak pinter, kemudian akhirnya muncullah sekolah-sekolah unggulan. Nah itu yang membuat susah kita sekarang nih, karena kebiasaannya seperti itu kan, kebiasaannya persaingan. Sekarang pengen dirubah, yang namanya belajar nggak ada ujiannya, pengennya sekarang tuh belajar pengennya nggak ada ujiannya. Jadi mau menilai sekolahan bukan dari ujian nasionalnya, tapi dari AKM. Nah AKM itu secara sampling. Nah, sampling artinya bukan yang dinilai bukan individu siswa, tapi yang dinilai adalah sekolah. Gitu ya. Jadi kuliah saya juga mungkin kayak gitu jadinya. Maksudnya yang perlu semangat. Ibaratnya begini, ditugaskan membuat media pembelajaran, ya buatlah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Yang dinilai adalah membuatnya, ya. Yang dinilai itu adalah membuatnya, karena di membuat itu ada pengalaman belajar, ya. Ada pengalaman belajar, nanti bisa akan lebih baik lagi. Karena kuliah desain itu ada seninya, art ya. Art itu nggak bisa dipelajari secara langsung, ya, nggak bisa dipelajari secara langsung. Tapi tekniknya minimal unsurnya ada, itu yang dinilai unsurnya, bukan penampakannya, ya. Kayak misalkan gini, saya tugaskan misalkan Bapak Ibu bikin PowerPoint 1 halaman, ya. Saya yakin ada yang meriah gitu ya, ada yang garing banget gitu kan, ada yang ya formatif aja seperti itu. Sebenarnya orang yang formatif itu pengen meriah juga, tapi nggak bisa, nggak ada idenya sama sekali. Walaupun tools untuk meriahnya itu kan ada semua di PowerPoint itu. Kita bisa pakai translasi, kita bisa pakai animasi, bisa. Mungkin saya ajarkan semuanya bisa, tapi hasilnya tetap yang nggak punya rasa itu hasilnya garing nantinya. Tapi kalau yang punya rasa itu bagus gitu. Ya, dari satu itu yang namanya seni itu ya. Oke, silakan ada lagi. Jadi kalau jawaban yang tadi baiknya dilihat dulu dari usernya, kemudian kita ambil garis tengahnya, kira-kira perangkat yang mereka punya apa. Kalau semuanya memiliki HP, yang pertama PowerPoint, ya. Kita buatkan PowerPoint sebagai media. Yang kedua adalah kita buatkan video, gitu. Ya sekalian jadi YouTuber gitu kan, usernya banyak gitu, yang nontonnya banyak nanti. Dan kalau menarik dia nontonnya sampai selesai, enggak di depannya aja. Nah, bicara tentang nonton tadi, ya. Sekarang ada yang namanya teknologi H5P. Ada yang pernah dengar H5P? Yang seperti ini maksudnya. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah dengar yang kemarin bantuan prakerja, ada yang ikut? Enggak ada yang ikut. Ya, pernah dengar, Pak. Yang namanya prakerja ya Bapak Ibu, itu video dijalankan
video dia tuh nonton video ya. Kalau misalkan dijalankan sampai selesai, nanti dapat sertifikat namanya completion. Ya, artinya sudah selesai. Sudah menyelesaikan nonton videonya. Nah, banyak orang yang seperti itu. Videonya nggak dilihat, tapi dijalankan tapi nggak dilihat gitu. Nah, makanya ada yang sekarang namanya teknologi H5P, di mana videonya itu dijeda, dikasih pertanyaan setiap misalkan 2 menit. Jadi pas 2 menit videonya berhenti, nanya dulu. Tadi kita bahas apa misalkan. Kemudian dari bahas apa itu, kalau kita jawabnya benar, maka lanjut. Jadi kita nggak bisa nggak bisa ditontonnya, dibiarkan aja. Karena kalau dibiarkan aja cuma berhenti 2 menit. Video 10 menit itu berhenti gitu. Oke. Pak Marlon, ada yang ditanyakan? Ini apa Raisen gimana? Enggak ada. Oh. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, jadi dengan adanya tadi namanya H5P, jadi videonya tuh dijeda setiap 2 menit, kemudian dikasih pertanyaan, 2 menit kasih pertanyaan, supaya si usernya itu tetap melihat si videonya, jadi tetap fokus. Nah, itu juga salah satu supaya si siswa itu tetap fokus belajar, enggak dibiarkan aja. Kalau misalkan cuman dibiarkan aja, nanti dapat sertifikat completion tapi nggak ngerti isinya apa, karena nggak ditonton kan bisa ya, karena pas di rumah dia nonton HP-nya aja nih yang ditaruh, orangnya kemana gitu. Seperti halnya kuliah kayak gini nih. Kalau kuliah kayak gini kan sambil ngopi boleh, sambil makan boleh, yang nggak boleh sambil nonton TV. Lah yang nonton TV itu fokusnya hilang. Ya emang nonton TV nggak fokus itu. Kalau makan sambil nonton TV bisa ya, makan sambil nonton TV bisa. Tapi kalau menulis sambil mengobrol itu susah. Ya, itu harus fokus itu. Jadi kalau ada yang bilang kerjaan TU itu mudah, enggak. Dia harus fokus, karena kalau baru dia nulis kemudian didatangin siswa ditanya, itu nulisnya harus berhenti. Harus fokus ke ditanya dulu. Walaupun yang nanyanya cuma anak MI gitu kan, atau yang nanyanya cuma anak MTS, tetap harus dijawab dulu, itu nulisnya berhenti. Nggak bisa nulis sambil ngomong itu terus nulis saja. Nggak bisa. Itu harus benar-benar fokus. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Kita kuliah sampai jam berapa nih? Ada jam 9.30. Oh, 1 menit lagi. Silakan, ada yang ditanyakan. Mas Nur, gimana? Barangkali mau ditanyakan? Kayaknya background-nya bagus sekali nih. Pakai virtual background itu. Oh. Iya. Gimana Mas Nur? Ada yang tanyakan nggak? Sementara tidak. Tidak ada ya. Silakan. Ini waktunya sudah habis. Nanti kita diskusikan lanjutannya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau yang berkaitan dengan media pembelajaran, silakan ditanyakan di grup ya. Atau barangkali berkaitan dengan bagaimana sih membuat media pembelajaran yang baik. Nah, kita gunakan WA untuk belajarnya. Kemudian untuk materi-materi nanti akan saya share via ini aja, via YouTube ya. Dan untuk materi kita gunakan portal. Bapak Ibu minggu sebelumnya pernah pakai LMS? Pernah Pak, semester 1, semester 2 pakai LMS. LMS itu ya? Ya, yang portal ini baru? Baru, portal Iya, baru. sekarang Pak. Ini, Pak. Oke, nanti Bapak Ibu silakan menilai ya, enakan mana pakai portal atau pakai yang LMS tadi. Kita pengen tahu feedbacknya seperti apa gitu. Kalau misalkan nggak cuma mata kuliah saya ya, tapi semua mata kuliah yang menggunakan portal dan yang dulu menggunakan LMS itu enakan mana? Saya pengen tahu gitu, karena ini gonta-ganti melulu kan. Jadi kita pengen tahu sebenarnya
kalau usernya tuh senengnya yang mana, yang enak yang mana, atau nggak enak dua-duanya gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, itu hak penilaian kan, nggak ada ininya. Tujuannya untuk feedback. Kalau misalkan LMS nggak bagus, yang portal nggak bagus, terus yang bagusnya yang model apa, nah itu yang sekiranya nanti di tim, sebagai masukan bagi tim untuk membuat yang lebih mendekati dengan usernya gitu. Oke, sebelumnya kalau di kami itu makanya SC ya, Smart Campus. Jadi pas di angkatan Bapak Ibu ini nggak make itu ya, jadi ada aplikasi yang lain. Baik, itu saja pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan minggu depan atau apapun infonya nanti ada di WA ya. Terima kasih yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini jam 10 pengembangan kurikulum ya dari Ya, siapa? Nanti akan di-share lagi Gmeet-nya.